Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alkana akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iki Aura, nomor absen 14. Saya Gaji ini nomor absen 37. Saya di Pamelo absen 17. Pertama saya akan menjelaskan benzena. Benzena yaitu senyawa siklik, terdiri dari atom karbon yang terhubung dengan cincin. Ini disebut dengan cincin, dan ini cincin itu rangkap dua. Pada benzena ada tunggal rangkap dua, tunggal rangkap dua, yang memiliki rumus umum C6H6 karena C-nya ada 6 dan juga H-nya juga ada 6. Pada darat halogen, benzena memiliki suku kedua, yaitu satu gugus metil, ini satu gugus metil. Ini menandakan inti dari benzena, ini gugus metil, maka dinamakan dengan toluena. Mengapa dinamakan dengan toluena? Karena pada gugus ini terdapat cabang CH3. CH3 yaitu toluena pada intinya. Selanjutnya pada suku ketiga ada dua gugus metil, ini dua gugus metil pada nomor 1 dan 3. Pada penomoran 1,3 dinamakan dengan meta. Dapat kita tulis dengan M silena. Pada suku ketiga juga terdapat dua gugus metil pada nomor 1,2. Dapat kita tulis dengan orto. Orto sama dengan O silena. Dan selanjutnya ada dua gugus metil lagi pada nomor 1 dan 4, 1,4 itu disebut dengan para. Para ditandai dengan P silena. Dan juga di sini ada satu gugus etil yang dinamakan dengan etil benzena. Selanjutnya ada suku keempat, yaitu pada nomor 1, 2, dan 3, maka 1,2,3 trimetil karena ada 3 metil benzena. Selanjutnya ada 3 gugus metil pada nomor 1, 2, dan 4, maka 1,24 trimetil benzena. Selanjutnya ada pada nomor 1, 3, 4 trimetil benzena. Selanjutnya pada tata nama dapat kita gunakan ada namanya orto. Orto itu menandakan 1,2, meta menandakan 1,3, para menandakan 1,4. Pada benzena terdapat gugus cabang atau gugus turunan, yaitu ada COOH atau asam benzoat, SO3H benzena sulfonat, CHO benzaldehid, OH menandakan fenol pada indu dan hidroksi pada cabang, NH2 alilin pada indu dan alkino pada cabang. C rangkap 2 yaitu stirena atau vinil pada cabang. CH3 menandakan toluena pada induk dan metil pada cabang. NO2 menandakan nitrobenzena pada induk, nitro pada cabang. Unsur X ini adalah unsur golongan 7 yaitu N, Cl dan juga Bf dan Ig yang menandakan halobenzena pada induk dan halo pada cabang. Selanjutnya ini ada contoh untuk benzena, yaitu ada pada ini, turunan ini makin ke atas maka akan prioritas. Jika ada cabang C rangkap C dan COOH, maka kita akan memprioritaskan COOH. Di sini ada soal, ini adalah inti dan ini ada cabang COOH dan juga OH. OH dengan COOH lebih prioritas COOH, maka penomoran dari nomor COOH 1,2. Maka karena ini adalah asam benzoat, maka kita tulis asam. Dan 2 adalah gugus hidroksi. OH adalah hidroksi pada cabang, maka asam 2 hidroksi
dengan asam karena COOH ada pada nomor 1 dan juga OH ada pada nomor 2 dapat ditulis dengan O. O yang menandakan adalah orto. Asam O hidroksi benzoat. Selanjutnya ada sifat fisik yaitu nonpolar, tidak dapat larut dengan air dan menguap. Selanjutnya ada sifat kimia yaitu mengalami reaksi adisi dan substitusi. Akan menghasilkan senyawa turunan benzena, yaitu ada 6 reaksi turunan benzena. Yang pertama ada halogenasi, di mana benzena direaksikan dengan halogen, yaitu F2, Cl2, Br2 dan iodin. Dengan katalis besi 2 halida atau FeCl2, yaitu ada benzena direaksikan dengan Cl2. Dengan katalisator FeCl2 menghasilkan benzena dengan cabang Cl ditambah dengan HCl, di mana ini dinamakan dengan klorinasi. Cl ini masuk ke dalam H dan H masuk ke dalam Cl, menghasilkan Cl-nya ada di dalam sini. H di sini ditambahkan di sini jadi HCl. Maka hasilnya adalah klorobenzena. Selanjutnya ada reaksi nitrasi, yaitu di mana reaksi direaksikan dengan HNO3 dengan katalis asam sulfat yaitu H2SO4. Benzena direaksikan dengan HNO3 dapat kita pecah dengan OH dan juga NO2. NO2 masuk ke dalam H. Selanjutnya H dimasukkan ke dalam OH. Dimasukkan ke dalam OH menghasilkan H2O. Masuk ke dalam sini. Maka menghasilkan nitro karena ini cabang. Maka di sini adalah nitrobenzena. Selanjutnya ada reaksi sulfonasi, di mana benzena direaksikan dengan H2SO4 dengan suhu tinggi. Maka katalisatornya di sini adalah panas. Benzena direaksikan dengan H2SO4 dapat dipecah dengan OH dan SO3H. SO3H pindah ke dalam sini. Maka di sini SO3H di sini adalah benzena sulfonat. Ditambah dengan H2O. Ini karena ada SO3H dalam cabang, maka penamaannya adalah benzena sulfonat. Selanjutnya ada reaksi alkilasi, di mana reaksi dengan alkil halida membentuk alkil benzena dengan katalisator AlCl3. Benzena direaksikan dengan CH3Cl dengan katalisator AlCl3 menghasilkan benzena dengan cabang CH3 ditambah dengan HCl. CH3 masuk di sini, maka dengan CH3 HCl ini H masuk di sini menghasilkan HCl. Maka namanya di sini CH3 sebagai cabang, maka adalah metil benzena atau toluena. Selanjutnya ada reaksi asilasi, di mana reaksi dengan gugus asil atau R tunggal CO, di mana contohnya adalah seperti asil klorida, maka R strip CO strip Cn. Jika asil bromo, maka R strip CO strip Br. Selanjutnya ada benzena ditambahkan dengan CH3 strip CO strip Cl, yaitu asil klorida. CO ini masuk ke dalam sini. CO akan gugus asil. Di sini adalah CH3, maka namanya adalah asetofenon. Selanjutnya ada reaksi hidrogenasi, di mana reaksi ditambahkan dengan H2. Awalnya benzena adalah rangkap 2, rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 1 ditambahkan dengan benzena H2. Jumlahnya adalah 6, banyak H6 akan mengubah rangkap 2 pada benzena ini menjadi rangkap tunggal hingga hasilnya adalah sikloheksana. Selanjutnya ada pemanfaatan. Benzena dapat digunakan sebagai pembuatan karet sintetis dan juga fenol, dikenal dengan karbol sebagai zat disinfektan, toluena sebagai pelarut dan bahan baku pembuatan zat peledak atau trinitoluena atau TNT, anilina bahan dasar pembuatan zat wanodiazo. Reaksi anilin dengan asam nitrat menghasilkan garam hidrogen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alkena. Alkena merupakan hidrokarbon yang mempunyai rumus umum CnH2n
senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2. Di sini jika C-nya 1, awalannya itu met, 2 et, 3 prop, dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke tata nama. Cara menamai alkena, yang pertama, lihat rantai karbon yang mempunyai ikatan rangkap. Rantai induk diberi nama dengan bantuan alfabet seperti hepta, okta. Yang kedua, rantai induk diberi nomor berdasarkan dekat dengan rangkap 2 dan rantai paling panjang. Yang ketiga, lihat cabang alkil. Jika ada cabang alkil yang sama, beri tata nama di, tri, atau tetra, dan lainnya. Di sini ada contohnya, CH2 rangkap 2 C2, tunggal CH2 tunggal CH4 tunggal CH3. Di sini kita beri nama 2 etil, 4 metil, 1 pentena. Selanjutnya ada isomer geometri, dibagi menjadi 2 cis sejajar, yaitu atom H ini sejajar dengan atom H, CH3 sejajar dengan CH3. Kita beri nama cis 2 butena. Yang selanjutnya ada trans atau berseberangan. Di sini atom CH3 berseberangan dengan CH3, H berseberangan dengan H. Jadi kita beri nama trans 2 butena. Selanjutnya sifat alkena. Sifat fisika yang pertama, makin panjang rantai karbon, MR-nya makin besar, menyebabkan titik didih juga semakin besar. Yang kedua, makin banyak percabangan, semakin turun. Yang ketiga, sukar larut dalam air, mudah larut dalam pelarut kurang polar. Selanjutnya ada sifat kimianya. Pertama, ikatan rangkap 2 mengalami reaksi adisi. Rangkap 2 diubah menjadi ikatan tunggal. Di sini adisi dengan hidrogen dinamakan hidrogenasi. CH2 rangkap 2 CH2, jika ditambah H2 maka hanya masuk ke sini dan masuk ke sini. Jadi CH3 tunggal CH3 dinamakan etena. Yang kedua ada adisi dengan halogen. Halogen itu nomor 7. Di sini ada CH2 rangkap 2 CH, rangkap 1 CH3 plus Cl2. Cl2 ini masuk ke sini, maka menjadi CH2, Cl, CH, Cl, CH3. Dinamakan 1,2 dikloropropana. Kloro ini muncul karena adanya Cl. Yang ketiga ada adisi dengan hidrogen halida, yaitu golongan 7 ditambah hidrogen. Di sini kita mengambil contoh dengan HBr. Ada CH3 tunggal CH rangkap 2 CH2 plus HBr. Hanya masuk ke CH2, Br-nya masuk ke CH. Menjadi CH3 tunggal CH Br tunggal CH3, dinamakan 2 bromopropana. Bromo di sini ada bromo karena kita menggunakan Br. Selanjutnya ada pemanfaatan alkena. 1. Etena. Etena diproduksi dari jenis gas alam dan minyak mentah. Digunakan sebagai bahan baku produk kimia seperti etanol. Yang kedua, propena, bahan baku kedua yang digunakan untuk bermacam-macam produk oksidasi seperti butanol. Yang ketiga ada polipropilena. Dari propilena atau propena digunakan sebagai serat karpet indoor atau outdoor. Selanjutnya saya Hildan Akbar Mahameru. Saya akan menjelaskan tentang alkuna. Jadi alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang punya rangkap 3 dengan rumus umum CN H2N-2. Terus masuk ke tata nama. Cara memberi nama pada alkuna yang pertama yaitu lihat rantai karbon yang mempunyai rangkap 3. Rantai induk diberi nama dengan bantuan alfabet. Lalu
Lalu yang kedua ada rantai induk diberi nomor berdasarkan rangkap 3 dan rantai terpanjang. Lalu yang terakhir ada lihat cabang alkil. Jika ada cabang alkil yang sama beri tata nama di tri dan tetra. Contohnya CH3 strip C strip rangkap 3 C strip C, terus selanjutnya CH2 lalu CH strip CH3. Penamaannya yaitu 4,4,6 trimetil 2 heptuna. Lalu kita masuk ke sifatnya alguna. Sifat yang pertama ada sifat kimia, reaksi pemutusan ikatan rangkap. Reaksi adisi membutuhkan fraksi 2 kali lipat dari alkena. Yang pertama ada adisi hidrogenasi. Contohnya C rangkap 3 C tunggal CH3 plus H2. Lalu H2-nya ini dimasukkan ke C dan yang C awal. Jadi menjadi CH2 rangkap 2 CH strip CH3 plus 2. Nah, selanjutnya H2 ini dimasukkan kembali ke dalam CH dan CH2. Jadi CH3 strip CH2 strip CH3 jadi propana. Yang kedua ada adisi dengan hidrogen halidet. Contohnya CH3 rangkap 3 C tunggal CH3 plus HBr. HBr untuk Br ini dimasukkan ke C dan H dimasukkan ke CH. Maka penamanya CH2 rangkap 2 C strip C CH3 plus HBr. Lalu selanjutnya Br ini dimasukkan ke C lagi. Lalu yang H dimasukkan ke CH2 menjadi CH3 strip C strip CH. Karena di sini ada 2 Br maka menjadi 2,2 dibromopropana. Lalu selanjutnya ada sifat fisika. Yang pertama nonpolar, alkena tidak mudah larut dalam air. Yang kedua jika rantai lurus makin panjang rantai maka makin tinggi titik-titiknya. Lalu terakhir jadi rantai bercabang, makin banyak cabang maka makin rendah titik-titiknya. Pemanfaatan alguna contohnya yaitu plastik. Alguna menjadi bahan baku pembuat bahan-bahan sintetis. Bahan-bahan alguna yang terkandung dalam bahan sintetis adalah asetilen. Ciri asetilen yaitu mudah terbakar, berbau samar dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Asetilen memiliki rumus C2H2, di mana C ini cabang C rangkap 2 C. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.